Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang pendekatan, metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan. Dalam masalah ini ada 7 masalah pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang keempat, pendekatan integratif. Dalam pendekatan ini, pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang kelima, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Yang keenam, ada pendekatan belajar kooperatif. Dalam pendekatan ini, belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketujuh, pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran. 1. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. 2. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual. 3. Metode diskusi. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. 4. Metode kerja kelompok. 5. Metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi, guru atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. 6. Metode sosiodrama dan bermain peran. 7. Metode pemberian tugas belajar dan resiterasi. Dengan metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari, kemudian melaporkan hasilnya. 8. Metode karya wisata merupakan suatu metode mengajar di mana guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. 9. Drill atau pemberian latihan merupakan cara mengajar dengan memberikan latihan-latihan terhadap apa yang dipelajari. 10. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. 11. Metode pemecahan masalah atau problem solving memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. 12. Kooperatif script adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 13. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 14. Metode jigsaw. Dalam metode ini, guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Yang selanjutnya, teknik. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya, seperti antara lain teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, teknik ramu pendapat, teknik pemberian tugas, teknik latihan, teknik inquiry, teknik
demonstrasi, dan teknik simulasi. Yang selanjutnya itu teknik khusus. Teknik khusus adalah cara mengajarkan atau menyajikan bahan-bahan pelajaran di bidang studi tertentu. Antara lain, teknik mengarang gambar, teknik meringkas, teknik menyadur, teknik melanjutkan karangan, dan juga teknik mendeskripsikan objek. Yang terakhir, strategi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Agar pembelajaran berbahasa memperoleh hasil yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria berikut. 1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menantang dan merangsang jiwa untuk belajar. 3. Mengembangkan kreativitas siswa secara individual maupun kelompok. 4. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran. 5. Mengarahkan aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 6. Mudah diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit. 7. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa, di antaranya. Yang pertama, strategi belajar kognitif. Strategi ini merujuk pada langkah-langkah atau operasi yang digunakan dalam pembelajaran atau pemecahan masalah yang memerlukan analisis langsung, transformasi, atau sintesis bahan pembelajaran. Diidentifikasi 6 strategi utama belajar kognitif, di antaranya klarifikasi atau verifikasi, penalaran induktif, penalaran deduktif, praktek, menghafal, dan monitoring. Yang kedua, strategi belajar metakognitif. Strategi ini digunakan untuk mengawasi, mengatur, atau bahasa diri langsung belajar. Dalam strategi ini melibatkan berbagai proses perencanaan, prioritas, menetapkan tujuan, dan manajemen diri. Yang ketiga, strategi komunikasi. Mereka tidak langsung berhubungan dengan bahasa pelajar karena fokus mereka adalah pada proses yang berpartisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh yang dimaksudkan pembicara. Yang keempat, strategi sosial. Strategi sosial adalah mereka terlibat dalam kegiatan pembelajar yang mampu mereka kesempatan untuk menjadi terkena dan praktek pengetahuan mereka. Itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Cukup itu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.